Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan ujian atau tes lisan. Selanjutnya peserta yang ke-8 dengan peserta yang ke-9 yang terakhir. Kami panggil saudara Fasal dan Robi, silahkan maju bersama ke depan. Nanti Robi terlebih dahulu ya. Setelah Robi nanti Fasal ya. Sebelum kita mulai pelaksanaan ujian lisan, terlebih dahulu marilah kita tawassul dengan pembacaan bisuratil Fatihah. Pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang-pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik, ustadz, ustadzah, para dewan guru yang mengajar di lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin, baik lembaga formal maupun non formal. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kepada semua wali santri, wali murid, dan juga kepada semua seluruh santri, siswa, dan juga para alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya masuk atau menguji saudara Robi, tolong mic-nya diambil. Mic-nya
diambil yang dekat ya, mic-nya dekat. Dan yang kedua, fokus ya, konsentrasi. Robi, sebelumnya perkenalkan diri, nama lengkap siapa? Dihidupkan. Siapa nama? Siapa? Muhammad Robi. Terus alamatnya? Sumber Tengah Mumbulsari, Jember. Sumber Tengah Mumbulsari, Kabupaten Jember. Baik, kita segera akan mulai. Kepada peserta selanjutnya, Saudara Robi, tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan awal di dalam metode al-bidayah, kita diajarkan tentang kalimah dan kalimat, tentang kalimah dan kalimat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kalimah? Kalimat dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya? Ja'ah. Terus yang dimaksud dengan kalimat? Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Lanjut kepada pembagian. Setelah kita mengenal yang paling mendasar tentang kalimah, baru yang kedua adalah kita diajarkan tentang pembagiannya, pembagian kalimah. Sebelum saya bertanya pembagian kalimah dari sisi zaman, saya ingin terlebih dahulu mau bertanya pembagian kalimah fi'il secara keseluruhan. Itu ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. 6 bagian. Sebutkan bagian yang pertama. Fil madi, fil mudhari', fil amar. Bagian kedua. Fil mujarrad dan fil mazid. Bagian ketiga. Fil sahih, fil mu'tal. Bagian keempat. Fil maklum, fil majhul. Bagian kelima. Fil lazim, fil mutaddi. Bagian keenam. Fil mabni, fil mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Itu mic-nya yang pas kayak tadi, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Kalimah itu dibagi menjadi? Kalimah dibagi menjadi 3. Sebutkan yang pertama. Kalimah fi'il. 2. Kalimah isim. 3. Kalimah huruf. Kalimah huruf. Apa yang dimaksud dengan kalimah huruf? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia tergantung pada kalimah fi'il dan kalimah isim. Terus contohnya? Fi. Terus yang kedua adalah kalimah isim. Apa yang dimaksud dengan kalimah isim? Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Contohnya? Tilmidun. Tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Mic-nya yang benar. Ada berapa? Ada 4. Nah, itu kan keras. 1. Bisa dimasuki al. 2. Bisa dibaca tanwin. 3. Bisa dibaca jar. 4. Bisa dimasuki huruf jar. Bisa dimasuki huruf jar. Saya minta contoh. Tolong contohkan yang beral. Ar-rajulu. Terus saya minta contoh yang bertanwin. Madrasatun. Terus saya minta contoh yang dibaca jar. Kitabul Ustadi. Yang benar mic-nya, yang benar. Mic-nya, posisi mic lah.
Terus contoh yang huruf jar. fil masjidi. Fil masjidi. Barusan Robi mengatakan huruf jar itu adalah termasuk salah satu tanda-tanda kalimah isim. Pertanyaannya adalah huruf jar itu ada berapa? Huruf jar ada 10. Ada 10. Tolong sebutkan 1, Min, 2, ila, 3, an, 4, ala, 5, fi, 6, rubbah, 7, al-ba'u, 8, al-kafu, 9, al-lamu, 10 huruf qasam. huruf qasam. Terus saya minta contoh. Contoh yang min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Artinya apa itu? Saya telah berjalan dari Basra sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang ala. Raqibtu alal farsi. Artinya? Saya telah menunggang di atas kuda. Terus saya minta contoh yang rubba. Rubba rajulin karimin laqituhu. Artinya? Jarang sekali laki-laki mulia yang saya temui. Terus saya minta contoh yang alba'u. Marartu bi Zaidin. Artinya? Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh yang al-kafu. Zaidun kal badri. Zaidun kal Badri. badri. Artinya apa itu? Zaid seperti bulan purnama. Zaid seperti bulan purnama. Terus saya minta contoh yang al-lamu. Al-malu li Zaidin. Al-malu li Zaidin. Artinya apa itu? Harta itu untuk Zaid. Harta itu Untuk Zaid. untuk Zaid. Lanjut kepada kalimah fi'il. Apa yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. 1 Qad, qad, 2 sin tanfis, 3 sofa tasfif, 4 talani sakinah, 5 dhamir rafa mutaharrik, 6 ya muannasa muhatabah, 7 nun taukid. nun taukid. Terus pertanyaannya selanjutnya adalah ya muannasah mukhatabah. Ya, yang nomor 7. Apa yang dimaksud dengan ya muannasah mukhatabah? Ya muannasa muhatabah adalah ya yang menunjukkan perempuan tunggal yang diajak bicara. Terus ya muannasah mukhatabah itu masuk kepada fiil apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fiil mudhari dan fiil amar. Coba saya minta contoh yang fiil mudhari. Tansurina, Tansurina. Artinya? kamu perempuan sedang akan menolong. Terus saya minta contoh yang fiil amar. Unsuri, Unsuri. Artinya? menolonglah kamu perempuan. Terus lanjut kepada non taukid yang nomor 6. Nun taukid itu apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan arti fiil yang dimasuki. Terus nun taukid ini masuk kepada fiil apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fiil mudhari dan fiil amar. Saya minta contoh yang fiil mudhari. Terserah. Yang nun taukid yang mana itu terserah. Yansuronna. Yansuronna. Terus sebelum saya lanjutkan contoh, nun taukid itu dibagi menjadi Nun taukid dibagi menjadi 2. dibagi menjadi 2. 1, Nun taukid sakilah, 2 nun taukid khafifah. nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Adalah nun taukid yang berat dan ditandai dengan tasdid. Adalah yang berat ditandai dengan tasdid. Terus yang dimaksud dengan nun taukid khafifah?
Nun taukid khafifah adalah nun taukid yang ringan dan ditandai dengan sukun. Ditandai dengan sukun. Terus nun taukid sakilah ini masuk kepada fiil apa saja? Fil mudhari dan fil amar. Fiil mudhari dan fiil amar. Kalau nun taukid khafifah masuk kepada fiil apa? Fil mudhari dan fil amar. Fiil mudhari dan fiil amar juga. Sekarang saya minta contoh. Tolong contohkan nun taukid yang sakilah, yang masuk kepada fiil amar. Unsuronna. Unsuronna. Artinya, Sungguh menolonglah kamu perempuan tunggal. terus saya minta contoh yang nun taukid khafifah yang masuk kepada fiil mudhari. Yansuron. Yansuron. Artinya, Dia laki-laki benar-benar sedang akan menolong. terus saya minta contoh nun taukid khafifah yang masuk kepada fiil amar. Unsuron. Unsuron. Artinya apa? Sungguh menolonglah kamu perempuan tunggal. Terus lanjut kepada dhamir rafa' mutaharrik. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa dan berharokat. Yang dimaksud dengan berkedudukan rafa' itu maksudnya bagaimana? Karena sebagai fa'il atau naibul fa'il. Terus dhamir rafa' mutaharrik itu masuk kepada fiil apa saja? Fil madi, Fiil madi, fil mudhari, mudhari, fil amar. fiil amar. Coba saya minta contoh dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fiil madi. Nasortu. Nasortu. Artinya, Saya telah menolong. terus saya minta contoh yang masuk kepada fiil mudhari. Yansurna. Yansurna. Artinya, Mereka perempuan sedang akan menolong. terus saya minta contoh yang masuk kepada fiil amar. Unsurna. Artinya, Menolonglah kamu perempuan banyak. lanjut kepada loncat kepada qad, ya, yang pertama. Qad itu masuk kepada fiil apa saja? Fil madi dan fil mudhari. Fiil madi dan fiil mudhari. Qad yang masuk kepada fiil madi apakah punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Coba sebutkan yang pertama. Litaukid, Litaukid. Yang kedua, litakrib. litakrib. Apa yang dimaksud dengan litaukid? Litaukid menguatkan arti fil madi yang dimasuki. Contohnya, Qad aflahal mu'minun. artinya, Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. terus barusan Robi mengatakan qad yang masuk kepada fi'il madhi itu salah satunya juga litakrib, ya. Apa yang dimaksud dengan litakrib? Menunjukkan masa terjadinya sudah dekat. Contohnya, Qad qamatis sholatu. qad qamatis sholatu. Pertanyaannya, apa artinya lafadz qad qamatis sholah? Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Terus lafadz qad qamati, kenapa taknya itu qad qamati, tihnya kok dibaca kasroh, kok tidak dibaca rofa, dhammah atau nasab, fathah? Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah. Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya, Setiap huruf yang disukun apabila ingin diharokati maka diharokati dengan menggunakan harokat kasroh. terus pembagian tanda-tanda atau ciri-ciri kalimat fi'il barusan kan ada 7. Ya, muannasah mukhadhabah sudah, nun taukid sudah, dhamir rafa' mutahrik sudah, tak taknis belum. Tapi nanti itu saya tanya juga. Langsung barusan membahas qad. Terus qad yang masuk kepada fi'il mudhari', ya.
Kalau yang barusan itu kan qad yang masuk kepada fi'il madhi. Qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu apakah juga punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apa itu? Litaklil. Litaklil. Apa yang dimaksud dengan litaklil? Jarang atau terkadang. Terus contohnya? Qad yansuru. Artinya? Terkadang dia laki-laki sedang akan menolong. Terus setelah qad sin, ya, sin tanfis. Sin tanfis ini masuk kepada fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Apa juga punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa? Ada satu. Apa itu? Lil qorib. Lil qorib. Apa yang dimaksud dengan lil qoribi? Menunjukkan masa terjadinya sudah dekat. Sudah dekat. Contohnya? Sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu sufaha'u. Artinya? Orang-orang bodoh itu akan berkata. Terus setelah sin tanfis saufa taswif. Saufa taswif ini masuk kepada fi'il Mudhari. fi'il mudhari. Apa juga punya fungsi? Punya. Ada berapa? Ada satu. Apa itu? Lil ba'id. Lil ba'idi. Apa yang dimaksud dengan lil ba'id? Menunjukkan masa terjadinya masih jauh. Menunjukkan masa terjadinya masih jauh. Coba contohkan. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Artinya? Kelak kalian semua akan mengetahui. Lanjutkan kepada pembagian kalimah fi'il, ya. Kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi tiga. Sebutkan satu fi'il, Fi'il madhi, dua, fi'il mudhari, tiga, fi'il amar. fi'il amar. Sekarang yang fi'il madhi. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Terus fi'il madhi ini apakah punya tanda-tanda atau ciri khas? Punya. Punya. Ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apa itu? Ta'nis sakinah. Tak-taknis sakinah. Apa yang dimaksud dengan tak-taknis sakinah? Adalah tak yang menunjukkan perempuan dan disukun. Contohkan. Katabat. Katabat. Apa artinya katabat? Dia perempuan telah menulis. Lanjut kepada fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Terus fi'il mudhari ini apa punya ciri khas? Punya. Punya. Apa itu? Selalu diawali huruf mudhara'ah. Selalu diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Hamzah, Terus? nun, Terus? iya, Terus? ta. Ta. Terus yang hamzah, ya, yang alif, itu domirnya apa? Ana. Ana. Faedahnya? Lil mutakallimi wahdah. Apa yang dimaksud dengan lil mutakallimi wahdah? Menunjukkan orang yang bicara tunggal. Contohnya? Unsuru. Terus yang kedua adalah huruf nun, ya. Nun. Domirnya itu apa? Nahnu. Nahnu. Faedahnya? Lil mutakallimi ma'al ghair, lil muaddimi nafsah. Lil mutakallimi ma'al ghair dan lil muadzimi nafsah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lil mutakallimi ma'al ghair? Menunjukkan orang yang bicara bersama yang lain. Contohnya? Naktubuh. Naktubuh. Artinya? Kami sedang akan menurunkan. Terus yang kedua adalah barusan faedahnya lil muadzimi nafsah. Apa yang dimaksud dengan lil muadzimi nafsah? Menunjukkan arti Terus menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya? Nunazzilu. Nunazzilu. Artinya? Kami sedang akan
Kami sedang akan membaca. Terus yang iya setelah nun iya kan? Ya, huruf iya. Yang iya ini domirnya apa? Huwa. Huwa. Faidahnya Lil ghaibi. lil ghaibi. Apa yang dimaksud dengan lil ghaibi? Menunjukkan orang ketiga laki-laki. Terus contohnya Yaktubu. yaktubu. Artinya Menunjukkan arti lafaz yaktubu saya sedang akan menolong. dia Dia laki-laki sedang akan menolong. Dia laki-laki sedang akan masuk. yaktubu menulis itu artinya. Kalau diartikan secara domirnya bagaimana itu? Dia laki-laki sedang akan menulis. Ah, seperti itu. Terus yang tak huruf mudharaah yang terakhir itu adalah huruf ta. Ta ini domirnya apa saja? Anta. Anta, Hiya. hiya. Saya tanya yang hiya, faidahnya itu apa? Lil ghaibati. Lil ghaibati. Apa yang dimaksud dengan lil ghaibati? Menunjukkan ketiga perempuan. Terus contohnya Nunazilu. contohnya tak Taktubu. tak Taktubu. taktubu. Terus yang antah itu faidahnya apa? Lil mukhatabi. Lil mukhatabi. Apa yang dimaksud dengan lil mukhatabi? Menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Contohnya Takra'u. takro'u. Artinya Dia laki-laki sedang akan membaca. dia laki-laki sedang atau akan membaca. Lanjut kepada fi'il amar, ya. Fi'il amar itu terbuat dari fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Cara membuat fi'il amar itu ada berapa caranya? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1, 1 huruf mudhara'nya dibuang. 2a, Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari soi akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. 2b, Huruf akhirnya dibuang jika berasal dari mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhiri walam yattasil bihi say'un. terus yang 2c, Nunnya dibuang jika berasal dari af'alul khamsah. terus nomor 3, Apabila dengan 2 proses di atas kalimah masih belum bisa terbaca, maka didatangkan hamzah wasal dan hamzah qata'. maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah qata'. Pertanyaan selanjutnya, mic-nya yang dekat bi Robi. Pesemak jong, mic jong. Mulai jelas suaranya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan hamzah wasol? Hamzah wasal adalah hamzah yang terbaca ketika berada di awal kalimah dan tidak terbaca jika bersambung dengan kalimah lain. Terus yang dimaksud hamzah qata'? Hamzah qata' adalah hamzah yang tetap terbaca baik ketika berada di awal kalimah dan tidak bersambung dengan kalimah lain. Terus hamzah wasol itu masuk kepada fiil apa saja? Sudasi, humasi, sulasi. Sulasi, khumasi, dan sudasi. Apa yang dimaksud dengan sulasi? Fiil yang jumlah huruf aslinya ada 3. Ada 3. Kalau yang dimaksud khumasi? Fiil yang jumlah huruf aslinya ada 5. Yang dimaksud sudasi? Fiil yang jumlah huruf aslinya ada 6. Ada 6 huruf. Terus pertanyaan selanjutnya, hamzah wasol barusan dikatakan masuk kepada fiil sulasi, fiil khumasi, dan fiil sudasi. Pertanyaannya,
hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sulasi itu terletak di mana? Amar. Fi'il amar. Contohnya Unsur. unsur. Kalau yang dihumasi terletak di mana saja itu? Masdar. Masdar. Madi. Fi'il madi dulu ya. Apa? Madi. Fi'il madi. Masdar. Masdar. Amar. Amar. Contohnya seperti apa yang fi'il madi? Ikhtalafa. Ikhtalafa. Masdarnya Ikhtilafan. ikhtilafan. Amarnya Ikhtalif. ikhtalif. Terus yang sudasi. Yang sudasi itu terletak di mana saja? Madi. Masdar. Amar. Madi, masdar, amar. Coba contohkan yang madi. Istaghfaroh. Istighfaroh, masdarnya Istighfaron. istighfaron. Fi'il amarnya Istaghfir. istaghfir. Lanjut kepada hamzah koto. Hamzah koto itu masuk kepada fi'il Min rubai. fi'il rubai. Apa yang dimaksud dengan fi'il rubai? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya ada 4 huruf. Terus hamzah koto yang masuk kepada fi'il rubai itu terletak di mana saja? Madi. Fi'il madi, Masdar. masdar, Amar. amar. Contohnya yang fi'il madi. Ahsana. Ahsana. Masdarnya Ihsanan. ihsanan. Amarnya Ahsin. ahsin. Lanjut kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang salah satu unsur fa'il lain dalam fi'il saja. Contohnya Nasoro. nasoro. Yang dimaksud lafadz nasoro, lafadz nasoro yang dimaksud unsur lam fi'ilnya itu huruf apa? Ro. Ro. Ain fi'ilnya? Nun. Ain fi'ilnya? Sod. Sod. Fa fi'ilnya? Nun. Nun. Terus fi'il mujarrad itu dibagi menjadi 2. dua. Satu, Sulasi mujarrad. dua, Rubai mujarrad. rubai mujarrad. Apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Adalah yang jumlah huruf aslinya ada 3. Tiga. Kalau yang dimaksud rubai mujarrad? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya ada 4. Ada 4. Terus wazan ya, wazan. Wazan yang fi'il rubai mujarrad itu ada berapa? Ada 1. Ada 1. Sebutkan. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Contohnya Dahraja yudahriju. dakhroja Yudahriju. yudahriju. Mik yang jelas. Terus pindah kepada sulasi mujarrad. Apa yang dimaksud wazan? Kalau takrif apa definisinya sudah barusan. Terus saya tanya sekarang wazan ya. Wazan yang fi'il sulasi mujarrad itu ada berapa bab? Ada 6 bab. Ada 6 bab. Sebutkan. 1, Fa'ala yaf'alu. 2, Fa'ala yaf'ilu. 3, Fa'ala yaf'ulu. 4, Fa'ila yaf'alu. 5, Fa'ila yaf'ilu. 6, Fa'ula yaf'ulu. fa'ulah yaf'ulu. Sekarang saya minta contoh. Tolong contohkan wazan yang fa'alah yaf'alu. Fataha yaftahu. Terus saya minta contoh wazan yang fa'alah yaf'ilu. Daraba yadribu. Terus saya minta contoh yang fa'alah yaf'ulu. Nasara yansuru. Terus saya minta contoh yang fa'ilah yaf'alu. Alima ya'lamu. Terus saya minta contoh yang fa'ilah yaf'ilu. Hasiba yasibu. Terus saya minta contoh yang fa'ulah yaf'ulu. Hasuna yasunu. Hasunah yahsunu. Lanjut masih berkaitan dengan fi'il mujarrad. Barusan wazan
fi'il sulasi mujarrad sudah disebutkan. Pertanyaannya selanjutnya adalah sifat dasar. Sifat dasar sulasi mujarrad itu bagaimana? Untuk menentukan harokat Sifat dasarnya apa? sama'i. Sama'i. Apa yang dimaksud dengan sama'i? Bagaimana bentuk untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, apakah harus dibaca fathah, dhammah atau kasrah? Kita harus melihat kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Ya, benar. Lanjut kepada fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Fi'il mazid adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 1, 2, 3 huruf ziyadah waisan hal tanam. Terus fi'il mazid itu dibagi menjadi? Fi'il mazid dibagi menjadi 3. Coba yang jelas. Dibagi? Fi'il mazid dibagi menjadi 3. Menjadi 3. 1, Mazid biharfin, 2, mazid biharfaini, 3 mazid bi salasati harufin. bisalasati ahrufin. Apa yang dimaksud dengan mazid bisalasati ahrufin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 3 huruf ziyadah. Coba yang jelas, mic-nya yang jelas. Apa yang dimaksud dengan mazid bisalasati ahrufin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 3 huruf ziyadah. Wazannya itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. 1, Istaf'ala, 2, if'aw'ala, 3, if'awwala, 4. if'alla. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfaini? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 2 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. 1, Tafa'ala, 2, tafa'ala, 3, ifta'ala, 4, infa'ala, 5. if'alla. Terus yang dimaksud dengan mazid biharfin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1, Tafa'ala, 2, tafa'ala, 3, ifta'ala, ifta'ala. ifta'alah. Coba diulang. 1, fa, Fa'ala, 2, fa'ala, 3, if'alla, if, if'alla. if'allah. Af'ala apa if'allah? Af'ala. Af'ala. Terus sifat dasar. Sifat dasar yang mazid itu apa? Kiasi. Kiasi. Maksudnya kiasi itu bagaimana? Bagaimana bentuk bacaan fi'il madi, fi'il mudhari', masdar? Kita tinggal mencocokkan dengan wazan-wazan fi'il mazid yang ada. Benar. Kita lanjut kepada setelah fi'il mujarrad, fi'il mazid itu adalah fi'il sahih dan fi'il mu'tal, ya. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih? Adalah fi'il yang unsur fa'il ain fi dalam fi'ilnya bukan berupa huruf illat. Terus fi'il sahih ini dibagi menjadi? Fi'il sahih dibagi menjadi 3. 1, 1 salim, 2, mudha'af, 3, mahmuz. mahmuz. Mahmuz ini apa yang dimaksud dengan mahmuz? Mahmuz adalah fi'il yang salah satu unsur fa'il ain fi dalam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Berupa huruf hamzah. Terus mahmuz ini dibagi menjadi 3. 3. 1, Mahmuz fa, 2, mahmuz ain, 3, mahmuz lam. lam. Coba saya minta contoh yang mahmuz fa. Amala, Amalah. Mahmuz ain, sa'ala, sa'alah. Mahmuz lam, lam fi'il, qara'a. qara'a.
Terus yang kedua barusan adalah mudha'af. Apa yang dimaksud dengan mudha'af? Mudha'af adalah fi'il yang diantara fa fi'il ain Di antara yang diantara ain fi'il dalam fi'il yang terletak pada fa fi'il ain fi'il. apa? Mudha'af itu adalah Mudha'af adalah fi'il yang diantara unsur fa fi'il ain fi'il ain fi'il dan ain fi'il dalam fi'il. iya, bagaimana itu? Ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf yang Bukan berupa huruf yang sejenis. huruf yang sejenis apa bukan yang sejenis? Hah? Bukan berupa huruf yang sejenis. Contohnya? Madde. Kok sejenis itu? Katanya bukan yang sejenis. Berarti definisi mudha'af adalah yang unsur ain fi'il dan lam fi'ilnya yang sejenis. Contohnya Madde madda berasal dari madade. berasal dari madada. Terus yang salim, apa yang dimaksud dengan salim? Adalah fi'il yang salah satu unsur fa fi'il ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Contohnya Amala, fataha. Fataha. Lanjut kepada fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu atau dua unsur fa fi'il ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf illat. Berupa huruf illat. Fi'il mu'tal itu dibagi menjadi Fi'il mu'tal dibagi menjadi empat. Sebutkan satu. Satu mudha'af, Satu mitsal, dua, ajwaf, tiga, nakis, nakis, empat, lafif. lafif. Apa yang dimaksud dengan lafif? Lafif adalah fi'il yang huruf illatnya ada dua. Ada dua. Lafif itu dibagi menjadi Lafif dibagi menjadi dua. satu lafif, Satu lafif mafruk, dua lafif makrun. makrun. Apa yang dimaksud dengan lafif mafruk? Adalah fi'il yang huruf illatnya terpisah, Terletak. pada fa fi'il dalam fi'il. Contohnya Waqo waqo. Kalau yang dimaksud lafif makrun, adalah fi'il yang huruf illatnya bersambung terletak pada ain fi'il dalam fi'il. terus contohnya Sawa. syawa. Terus apa yang dimaksud dengan misal? Mu'tal misal. Misal Misal adalah fi'il yang huruf illatnya terletak pada lam fi'il. pada Lam fi'il. fa Fi'il. fi'il. Bina misal itu dibagi menjadi Dua. satu, Misal wawi, dua. misal ya'i. Contohkan yang misal wawi. Wa Ada. Yang misal ya'i. yasaro. Yasaro. Terus yang dimaksud dengan ajwaf. Ajwab adalah fi'il yang huruf illatnya terletak pada dalam ain fi'il. Ajwaf itu dibagi menjadi dua. dua. Satu, Ajwab wawi, dua, ajwab ya'i. ajwaf ya'i. Coba contohkan yang ajwaf wawi. Sona, Sona. Yang ajwaf ya'i. saro. Saro. Terus yang terakhir adalah nakis, ya. Apa yang dimaksud dengan nakis? Adalah fi'il yang huruf illatnya terletak pada lam fi'il. Terletak pada lam fi'il. Nakis itu dibagi menjadi Dua. satu,
nakis wawi, 2 nakis ya'i. nakis ya'i. Contohnya yang nakis wawi. Ghaza, Yang nakis ya'i Roma. Roma. Lanjut kepada fi'il maklum dan fi'il majhul, ya. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan fi'il maklum? Fi'il maklum adalah fi'il yang berarti aktif dan didahului awalan me. Terus ciri-cirinya? Untuk mengetahui bahwa untuk menentukan Ciri-ciri fi'il maklum adalah dari segi apa? Arti. Gimana? Dari segi, kalau fi'il majhul apa, Robi? Fi'il majhul adalah fi'il yang berarti pasif dan didahului awalan di. Yang diawali awalan di. Ciri-cirinya fi'il majhul dapat diketahui dari cara mendapatkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Dan selalu membutuhkan naibul fa'il. Miknya, Robi. Kaidah majhul itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1, madi mujarrad. bagaimana kaidahnya? Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Artinya, Di dhamma huruf awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. terus contohnya, Yansuruh, menjadi, yunsaruh. artinya Saya sedang atau akan menolong, menjadi saya sedang akan ditolong. terus yang kedua, Madi mazid, madi mazid. Contohnya, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. artinya Di dhamma setiap huruf yang berharokat dan di kasrah sebelum akhirnya. contohnya Istaghfaroh, istighfaroh menjadi ustughfiroh. ustughfiroh. Artinya istighfaroh Saya sedang akan memintakan ampun, menjadi menjadi ustughfiroh. Saya sedang akan dimintakan ampun. dimintakan Ampun. miknya. Terus yang ketiga, kaidah yang ketiga, Fi'il madi. fi'il madi. Fi'il Fi'il madi. fi'il fi'il madi apa fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang apa itu? Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Artinya Di dhamma huruf awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. terus saya minta contoh yang mudhari yang mujarrad. Yansuruh, Menjadi, yunsaruh. artinya Sedang akan menolong, menjadi. sedang atau akan ditolong. Terus saya minta contoh yang mudhari mazid. Yastaghfaru, yastaghfiru, yastaghfiru menjadi yustaghfaru. yustaghfaru. Artinya apa? Yastaghfiru
sedang ataukah memintakan ampun, Terus kalau artinya yustaghfaru, sedang ataukah dimintakan ampun. lanjut kepada fiil lazim, ya, fiil lazim dan fiil mutaaddi. Apa yang dimaksud dengan fiil lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Terus ciri-cirinya? Untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il lazim, untuk mengetahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki kalimat fi'il tersebut, maka tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut sebagai fi'il lazim. Contohnya? Faroha, Fariha. fariha, Fariha. Apa artinya fariha? berbahagia. Berbahagia. Terus yang dimaksud dengan fi'il mutaaddi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Yang membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya? Untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Terus gimana? Pembagian maf'ulnya yang muta'addi itu ada berapa? Pembagian fi'il muta'addi dibagi menjadi 3. Satu membutuhkan satu maf'ul bih. 2. Membutuhkan 2 maf'ul bih. Terus yang membutuhkan satu maf'ul bih itu contohnya bagaimana? Al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Ya, itu kaidahnya. Contohnya? Yaqra'u Muhammadun Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Terus contoh yang membutuhkan kepada 2 maf'ul. A'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Terus yang ketiga? Membutuhkan 3 maf'ul bih. Kaidahnya? Al-muta'addi ila salasati mafa'ilah. Contohnya? A'lama Muhammadun aliyan, a'lama Muhammadun sa'idan amrawadihan. Lanjut kepada fi'il yang terakhir, yaitu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun amil yang dimasukinya. Tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil adalah suatu yang memaksa kalimah untuk memasukinya, untuk tunduk pada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud makmul adalah kalimat yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya. Lanjut masih tentang mabni, fi'il mabni. Fi'il yang dikategorikan mabni itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1 fi'il madi, 2 fi'il amar, 3 fi'il mudhari. fi'il mudhari. Yang fi'il madi, ya, yang fi'il madi. Yang fi'il madi itu punya berapa bentuk mabni? Memiliki 3 bentuk mabni. Memiliki 3 bentuk mabni. Yang pertama Mabni fathah. Mabni fathah. Alasannya? Ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya? Nasoro. Contohnya? Naso barusan apa? Nasoro. Terus yang kedua Mabni dhammah. Mabni dhammah. Alasannya?
ketika tidak bertemu dengan wawu jamak. Ketika Ketika bertemu dengan wawu jamak. ketika bertemu dengan wawu jamak. Contohnya Nasoru. nasoru. Terus yang ketiga mabni Mabni fathah sudah, mabni dhamma sudah. Yang ketiga mabni sukun. mabni sukun. Alasannya Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya Nasorna. nasorna. Terus yang fiil amar, ya. Yang fiil amar ini punya berapa bentuk mabni? Memiliki 4 bentuk mabni. Memiliki 4 bentuk mabni. Yang pertama mabni Mabni sukun. Alasannya Ketika berasal dari sawai akhir walam yatasil bi akhiri sayun. contohnya unsur. Terus yang kedua Mabni membuang huruf illat. alasannya Ketika berasal dari mu'tal akhir walam yatasil bi akhiri sayun. contohnya Irmi. Yang ketiga mabni Mabni membuang huruf nun. membuang huruf nun. Alasannya Ketika berasal dari afalul khamsah. contohnya. Unsuru. Terus yang keempat mabni Mabni fathah. Alasannya Ketika bertemu dengan nun taukid. contohnya Unsurna. unsurna. Terus lanjut kepada fiil mudhari, ya. Yang fiil mudhari ini punya berapa mabni? Memiliki 2 bentuk mabni. Satu mabni. Mabni fathah. Alasannya Ketika bertemu dengan nun taukid. contohnya. Yansuronna. Terus yang kedua mabni sukun. Alasannya Ketika bertemu dengan nun niswah. contohnya Yansurna. Lanjut yang terakhir adalah fiil mu'rab. Ya. Barusan mabni, sekarang yang fiil mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fiil mu'rab? Fiil mu'rab adalah fiil yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang dimasukinya. Yang dikategorikan fiil yang dikategorikan mu'rab itu fiil madi, fiil mudhari. Fiil madi dan yang dikategorikan fiil mu'rab itu fiil apa? Fiil apa? Fiil madi, apa fiil mudhari, apa fiil amar? fiil madi. Fiil madi apa fiil mudhari? Fiil mudhari. Alasannya Karena bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. gimana? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika tidak bertemu fiil mudhari, ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, memungkinkan memiliki berapa hukum bacaan? 3. Yang pertama Dibaca rofa. Alasannya Ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya Yansuru. yang kedua Ketika bertemu dengan amil nasab. contoh alasannya apa? Ketika bertemu dengan amil nasab. Contohnya An yansuro. Terus yang ketiga Ketika tidak bertemu dengan
ketika tidak bertemu dengan amil jazm. Ketika tidak apa bertemu? Bertemu. Terus ketika bertemu Amil jazm. amil jazm. Contohnya Lam yansur. lam Lam yansur. lam yansur. Cukup.